Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga di Ahad Desember ini kita semua senantiasa diberi kesehatan, diberi kebahagiaan, selalu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Marilah kita awali kajian ini dengan mengabadikan kalimah-kalimah thayyibah, baik di dalam nyawa, jiwa, hati, roh dan hidup ini, supaya nyata keagungan Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Kali ini kajian berjudul Menuju Surga Jangan Ikut Muhammad. Apa maknanya ini? Judulnya ini fenomenal, kontroversi. Bila Anda hanya menyaksikan judulnya saja, bila Anda hanya menyaksikan pakaiannya saja, apa yang dimaksud? Seluruh manusia kan ingin menuju ke surga. Jangan ikut Muhammad. Maknanya Muhammad itu siapa? Muhammad itu hawa nafsu kita, inilah yang selama ini kita ikuti. Yakni hawa nafsu kita mengikuti sosok Muhammad yang sudah wafat, sosok Muhammad yang sudah meninggal. Hati kita mentuhan-tuhankan, memulia-muliakan, mengagung-agungkan Muhammad daripada Tuhannya Muhammad. Kita hanya mengingat sosok-sosok badaniah Muhammad saja yang kita agung-agungkan. Kita luput, kita salah di dalam mengagungkan Muhammad itu, yakni siapakah yang hak, siapakah yang wajib diagungkan, yakni hidup yang menghidupi Muhammad Rasulullah, itulah yang wajib diikuti. Selagi diri kita masih mengikuti Muhammad, itu tandanya di dalam dada kita masih mengikuti hawa nafsu kita sendiri. Tandanya kita masih menjadikan Tuhan. Hawa nafsu kita ini masih kita jadikan Tuhan. Hawa nafsu masih kita jadikan pemimpin. Hawa nafsu kita masih kita jadikan raja di dalam hati kita, sehingga kita fokusnya ya kepada Muhammad, sosok zahiriahnya.
Muhammad sosok manusianya. Aku ikut Muhammad, aku ikut Nabi Muhammad agar bisa ketemu Allah. Aku ikut Muhammad agar bisa masuk surga. Semua itu akidah, keyakinan yang salah. Para nabi dan para rasul bersabda, jangan kau memulia-muliakan aku, jangan kau mengagung-agungkan aku, muliakanlah, agungkanlah Tuhanku dan Tuhanmu. Itu buktinya. Jadi yang kita ikuti agar kita sampai ke surganya Allah, ya sembahlah Tuhanmu dan Tuhannya Nabi Muhammad serta Tuhannya para nabi. Siapakah Tuhan itu? Hidup yang menghidupi tiap-tiap diri manusia, itulah Tuhanmu. Karena kita selama ini mengakui bahwa hidup dan badan ini adalah milik manusianya, adalah ciptaan manusianya, maka manusianya tak akan pernah bisa masuk ke dalam surganya Allah. Kenapa manusianya tidak akan pernah masuk ke dalam surganya Allah? Manusianya jadi Tuhan sendiri di dalam hatinya. Manusia sebagai pencipta hidup dan badan sendiri-sendiri di dalam hatinya. Ya cari surgoi dewe, yakni tipu daya dunia. Itulah surganya iblis dan setan. Padahal itu bukan surga di sisi Allah. Padahal itulah yang dimaksud siksa kubur, azab kubur, siksa neraka, azab neraka. Ya itulah dia barangnya. Bila manusia masih mengagung-agungkan makhluknya daripada kholiknya. Selama ini kan kita salah mengagungkan, kita salah memuliakan. Kita memuliakan Nabi Muhammad sosok manusianya. Kita tidak memuliakan, kita tidak mengagungkan siapakah yang menguasai Muhammad. Muhammad bukan kamu yang melempar, kata Allah, tapi aku yang melempar. Patutkah kita mengikuti Muhammad atau mengikuti Tuhannya Muhammad? Apa buktinya kita tidak boleh ikut Muhammad? Jadi memang Al-Quran ini hadir di dunia ini pelantara Nabi Muhammad. Tapi Allah menyampaikan kalamullah itu tanpa pelantara, tanpa Nabi Muhammad. Maknanya Nabi Muhammad waktu berkata atau berkalam atau dawuh, itu kalamnya dawuhnya uripe Allah yang ada pada kanjeng Nabi Muhammad. Inilah Allah tak butuh pelantara. Jadi lewat Nabi Muhammad lah diperankan oleh Allah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Kenapa kok disempurnakan? Karena akhlak manusia ya termasuk akhlak saya. Selama ini bejat. Akhlak saya ini loh bejat. Kok bisa bejat? Katanya sudah beragama. Agamanya Islam lagi. Tapi kok bejat akhlaknya? Karena aku telah menjadikan hawa nafsu Abdul Halimku sendiri sebagai Tuhan satu-satunya di dalam dadaku, sebagai wujud satu-satunya di dalam dadaku, sebagai hidup satu-satunya di dalam dadaku. Itulah yang dimaksud kaum jahiliyah. Ya Abdul Halim inilah bejat-bejatnya kaum jahiliyah itu. Supaya apa? Supaya kita mengikuti iman keyakinan yang seperti kanjeng Nabi Muhammad, yakni hanya memuliakan,
hanya mengagungkan, hanya memahabesarkan Allah di dalam hati Kanjeng Nabi Muhammad daripada Muhammadnya. Itu yang dimaksud menuju Allah atau menuju surga. Jangan ikut Muhammad, maknanya Muhammadnya, maknanya Abdul Halimnya ini harus dibinasakan dulu dari Abdul Halimnya. Nabi Muhammad harus dibinasakan dulu dari Muhammadnya. Maka setelah binasa kemakhlukannya, maka yang ada hanyalah la ilaha illallah miftahul jannah. Barang siapa di dalam dadanya la ilaha illallah, itulah pintu surga, kunci surga, siap dimasuki. Di dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Hanya jiwa-jiwa yang tenang saja yang bisa menuju Allah. Jiwa yang tenang, yang jiwa bagaimana? Jiwa yang tenang adalah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulangkanlah, kembalikanlah hidup dan badanmu itu kepada Tuhanmu dengan rela dan ridho. Maka Allah pun akan mardiyah, meridhoi kita bila kita sudah kembalikan hak miliknya Allah semuanya, zahir batinnya Allah sudah dikembalikan, maka Allah pun ridho kepada kita, dapat ampunan sehingga jiwa kita tenang, damai, bahagia. Bukan malah Muhammadnya yang muncul, bukan malah diri manusia kita Abdul Halim ini yang wujud, yang muncul, yang hidup, yang nyata, yang jelas di dalam hatiku, malah itulah neraka. Maka dari itu menuju surga harus tinggalkan Muhammadnya, maknanya menuju surganya Allah, menuju Allah harus tinggalkan Abdul Halimnya. Jangan diagung-agungkan Abdul Halimnya, jangan diagung-agungkan Muhammadnya, jangan dimulia-muliakan Abdul Halimnya di dadaku. Sama nama Anda siapa? Sama, jangan Anda mulia-muliakan nama Anda di dalam hati Anda melebihi mulianya Allah. Fadkhuli fi ibadi. Bila sudah dipasrahkan hidup dan badan serta seluruh aktivitas ini kepada Allah dengan rela dan ridho, maka Allah pun akan ridho. Bila begitu, itulah yang disebut hamba-hamba yang mengabdi, hamba-hamba yang menyembah, hamba-hamba yang kembali rojiun kepada Tuhannya. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Inilah buktinya bila kita ikut Muhammad yang selama ini kita bayang-bayangkan ikut benderanya Nabi Muhammad. Muhammad yang mana yang kita ikuti? Kita tidak pernah jumpa Muhammad kok kita ngaku-ngaku ikut Muhammad. Muhammad yang mana? Apa Muhammad yang hanya cerita-cerita itu? Maknanya Muhammad yang harus diikuti itu iman hatinya yang diceritakan di dalam Al-Quran. Iman hatinya Nabi Muhammad yang selalu dan selalu mengabdi, menyembah kepada Allah, tidak mensekutukan di dalam hati Nabi Muhammad Allahnya dengan Muhammadnya. Jadi di dalam hati Kanjeng Nabi Muhammad sudah bukan Muhammad lagi yang ada, Muhammad Ahmad bila mim ahad, sudah kembali Nabi Muhammad kepada Tuhannya.
Inilah yang wajib diikuti agar kita menjadi umatnya Muhammad. Apa yang dimaksud umatnya Muhammad? Podo sama imannya, iman hati kita dengan imannya Nabi Muhammad, sama iman hati kita dengan imannya para nabi dan para rasul yang selalu tidak mensekutukan Allah dengan diri manusianya di hatinya. Inilah yang dimaksud. Jangan mengikuti Muhammad. Maknanya, gambarannya, jangan mengikuti hawa nafsumu dewe-dewe yang selama ini merasa paling wujud di dalam hatiku, yang selama ini selalu menjadi raja di dalam hatiku. Logikanya begini, bila kita belum mengikuti bimbingan-bimbingan baiat, bila kita masih belum mengenal Allah, hati kita masih kewujudan diri manusianya, hati kita masih kehidupan diri manusianya, hati kita masih berkuasa diri kita sendiri, di dalam hati kita masih manusianya. Contoh, meskipun saya datangkan Muhammad yang asli, saya hidupkan kembali Muhammad yang asli yang sudah wafat itu, saya hidupkan kembali, saya hadapkan kepada Anda, saya hadapkan kepada kita semua termasuk saya. Bila meskipun kita bertemu Muhammad yang kita puja-puja, meskipun kita bertemu Muhammad yang kita agung-agungkan, meskipun kita bertemu langsung live dengan Muhammad yang kita mulia-muliakan, bila iman hati kita tidak sama dengan Nabi Muhammad, gawe opo? Buat apa? Ora kanggo sia-sia wae. Sama saja Nabi Muhammad dulu bertemu dengan orang ateis atau bertemu dengan orang Yahudi yang tak bertuhan di dalam hatinya. Apa bedanya Nabi Muhammad dulu bertemu dengan orang Yahudi yang agamanya beda dengan agamanya Nabi Muhammad? Dengan Nabi Muhammad didatangkan sekarang, kita kumpul bareng, tapi iman hatinya tidak sama dengan iman hatinya Nabi Muhammad. Kira-kira bermanfaat Nabi Muhammad bagi diri kita? Kira-kira bisa menolong Nabi Muhammad kepada diri kita? Wong iman kita masih iman kepada hawa nafsunya sendiri-sendiri, tidak bisa menolong Nabi Muhammad. Maknanya begini, mau menolong kita bagaimana? Wong kita tidak mau ditolong. Wong kita masih mentuhankan hawa nafsu kita sendiri di dalam hati kita. Mana mungkin Kanjeng Nabi Muhammad mau menolong? Nabi Muhammad mau menolong umatnya yang mana umatnya mengikuti iman akidahnya Kanjeng Nabi Muhammad. Halim, bukan kamu yang berkata itu, lek go ono uripe Allah opo kowe iso ngoceh. Halim, bukan kamu yang duduk itu, bila tak ada aku uripe Allah, apa kamu bisa model duduk begitu? Nah, itulah imannya Kanjeng Nabi Muhammad yang wajib kita ikuti. Apa yang wajib kita ikuti? Allah, bukan Kanjeng Nabi Muhammadnya. Ayatnya di dalam Al-Quran, Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Ikutlah Allah dan ikutlah Rasulullah. Apa maknanya? Ati'ullah, ikutilah Allah, wa ati'ur Rasul, kowe bakal jadi Rasuli Allah. Wa ati'ur Rasul, Anda, kita semua bakal jadi Rasul-Rasulnya Allah, kembali kepada hakikat diri manusianya, yakni hanya menjadi khalifah Allah, bukan jadi Allah.
bukan jadi penguasa. Allahnya dirasuli, Allahnya dijadikan budak, Allahnya dijadikan tumbal butuh kebutuhan di dalam doa-doa. Inilah yang dimaksud, jangan menuju surga, menuju Allah, jangan mengikuti Muhammad. Maknanya jangan sampai kita mengagung-agungkan makhluk. Tandanya bila kalau kita masih mengagung-agungkan, tandanya kita masih memuliakan makhluk Muhammad yang sudah wafat itu, berarti tandanya kitalah yang masih mengagung-agungkan, kitalah yang masih mendewa-dewakan, kitalah yang masih memulia-muliakan hawa nafsu kita sendiri, sehingga kita menjadikan hawa nafsu kita sebagai Tuhan bagi diri kita di hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika sudah dilepas Muhammadnya, Ahmad bila mim ahad, bila sudah dibinasakan manusianya, maka itulah surga itu. Dari mana kita berawal? Adam dan Hawa berawal dari yang tak ada, kembali kepada yang tak ada. Maknanya seluruh manusia termasuk diri saya akan kembali kepada Zatullah, akan kembali kepada sifatullah, akan kembali kepada asma'ullah, akan kembali kepada af'alullah. Itulah para nabi dan para rasul. Itulah yang dimaksud innad dina indallahil Islam. Menurut Allah, selamatnya hatimu bertemu Tuhanmu di hatimu. Baitullah. Jadi bait itu ya badan-badan ini loh, ya Muhammad ini loh, Baitullah, rumah-rumahnya Allah. Jadikan rumah kita, jadikan badan kita ini dirajai oleh Allah. Jangan dijadikan tubuh ini rajanya raja setan, yakni raja hawa nafsu kita sendiri, yang akhirnya mentiada-tiadakan Allah. Allah gaib, yaitu tandanya setan telah menjadi Tuhan di dalam dada kita selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita buka di dalam Al-Quran bukti yang sangat amat nyata bahwa menuju surga, menuju Allah, jangan ikut makhluk, ikutilah hidup yang menghidupi makhluk. Di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-56, jadi selama ini kita telah salah alamat, salah iman, salah akidah. Seolah-olah Kanjeng Nabi Muhammad itu melebihi Tuhan. Apa ayatnya? Dimulia-muliakan oleh manusia melebihi Tuhan. Apa ayatnya? Manusia berpijak kepada ayat surat Al-Ahzab ayat yang ke-56. Saya bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Inilah pijakan-pijakan bahwa Nabi Muhammad
itu lebih mulia daripada Tuhannya di dalam hati manusia zaman sekarang. Apa buktinya? Allah dan malaikat saja mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad kan posisinya seperti Tuhan, seperti bos, seperti raja di raja. Allahnya, malaikatnya, semuanya bersolawat. Sehingga banyak manusia mengagung-agungkan, memulia-muliakan Muhammadnya. Itu tandanya orang-orang, ya termasuk saya, selama ini mengagung-agungkan, memulia-muliakan, membesar-besarkan hawa nafsu kita sendiri. Karena apa? Karena salah tafsir, menafsiri Al-Quran. Ini tafsir yang tertulis, ada yang terrahasia. Apa rahasia dari tafsir ini? Saya bacakan. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Makna sejatinya bagaimana sih agar manusia tidak tersesat dari jalan Allah? Karena banyak manusia tersesat di jalan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammadnya diagung-agungkan melebihi Allah, seolah-olah Muhammadnya sudah dijadikan Tuhan bagi pengikut-pengikutnya karena salah memahami, karena salah menafsiri ayat-ayat Allah. Coba kita tata hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Memang bila dikaji secara syariatnya, ya memang begitu. Akhirnya ya salah paham. Karena yang jadi Tuhan, karena yang merasa punya syariat masih hawa nafsunya. Jadi maknanya sesungguhnya Allah itu maknanya apa? Uripe Allah yang menghidupi, uripe Allah yang menguripi malaikat pun juga menghidupi para nabi dan para rasul. Maknanya uripe Allah lah yang menghidupi para malaikat, uripe Allah lah yang menghidupi para nabi. Itu maknanya, makna dari sholawat itu. Wahai orang-orang yang beriman, hei orang-orang yang mengaku beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Maknanya bagaimana? Uripilah, maknanya hidupilah hidupmu dengan uripe Allah, dudu uripe manungsamu, karena manungsamu randuwe urip. Maknanya hidupilah hidup yang selama ini kau aku ini, kembalikan bahwa hidup ini Allah bila kamu merasa sebagai orang yang beriman kepada Allah. Maka bila begitu hidup sudah dipasrahkan kepada Allah, maka itulah yang dimaksud penghormatan. Ucapkan salam, 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 selamat, selamat, selamat menuju kepada Allah. Maka inilah jalan penghormatan bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kowe yo ikuto para nabi lan para malaikat sing ora duwe urip. Malaikat berani sujud kepada Adam, maknanya malaikat berani bilang di dalam dadanya bahwa uripku Allah.
malaikat berani sujud kepada Adam, maka aku mengucapkan bahwa diriku malaikat sebenarnya gaib, tidak ada, yang ada hanya Allah. Itulah makna sujudnya para malaikat kepada Adam. Bukan digambar-gambarkan seperti film malaikat sujud kepada sosok Adam. Itu kan makna yang bukan sejati. Itu kan makna yang ditunggangi oleh hawa nafsu manusianya. Bukan makna yang terrahasia dari Tuhannya. Kenapa? Manusia tak akan pernah tahu rahasia Allah kecuali Allah. Ketika manusianya masih mencongol, masih wujud di dalam hatinya, maka gablek ora bisa cerita tentang pangeran. Bila di dalam hatiku yang masih berkuasa Abdul Halimnya, yang mana mungkin bisa bercerita yang seperti ini? Karena Abdul Halimnya sudah lama tunduk patuh sujud kepada keadamannya. Maka ilmu yang keluar di dalam paparan uripe Allah ini bukan ilmu Abdul Halimnya. Kalau ilmu yang ada di paparan uripe Allah ini Anda anggap sebagai ilmu saya pribadi Abdul Halim, ya tak akan pernah muncul pemaparan-pemaparan, ya tak akan pernah digratiskan pemaparan yang rahasia, pemaparan yang langka ini di YouTube, sehingga banyak didengar orang, banyak dilihat orang. Ya tak akan pernah saya sampaikan lewat YouTube. Ya tak akan pernah saya menggratiskan bagi pendengar-pendengar uripe Allah. Bila itu ilmu Abdul Halimnya. Bila ini ilmu Abdul Halimnya, ya mending saya bukukan. Saya jual ratusan ribu atau jutaan. Saya jual bukunya, saya cetak, saya rahasiakan. Bila ini ilmu Abdul Halimnya. Inilah salah akidah, salah jalan. Bila ikut Abdul Halim, bila ikut Muhammadnya, bila ikut makhluknya. Apa tandanya ilmu ini bukan ilmu saya, bukan ilmunya Abdul Halim, karena saya tidak punya ilmu. Maka dibawalah pemaparan-pemaparan tentang Al-Quran, sejatinya Al-Quran tentang ketuhanan yang original dibawa oleh para nabi dan para rasul, diangkat, diunggah ke YouTube. Para pemirsa, para pendengar mendengarkan secara gratis. Bila Anda mencari di luar sana butuh puluhan tahun untuk mencari hal seperti ini, butuh biaya yang besar. Tidak cukup 1 juta, 10 juta, 100 juta, miliaran Anda keluarkan hanya untuk kembali kepada Allah. Karena kembali kepada Allah itu sangat amat mahal, tidak murah bro. Surga itu mahal, tidak murah bro. Kita harus berani meninggalkan harta, meninggalkan uang, harus meninggalkan ilmu, harus meninggalkan ibadah, meninggalkan sholat yang kita agung-agungkan selama ini, meninggalkan kebanggaan kita, meninggalkan kemuliaan kita, bahkan hidup dan badan pun ditinggalkan. Berapa kalau diuangkan? Itu sangat amat mahal jalan menuju Allah, sangat amat mahal masuk surga itu, tidak murah. Akan tetapi untuk neraka, menuju neraka sangat amat murah. Meskipun seumpama Anda punya harta miliaran, beli Lamborghini murah berapa? Beli murah. Beli rumah mewah berapa harganya? Sekian M, beli murah. Kenapa? Karena itu jalannya hawa nafsu sangat amatlah murah. Karena hawa nafsu ingin mempuaskan diri di dunia ini, untuk memuaskan hawa nafsu sangat amat murahnya. Tapi jalan menuju Allah hanya
meninggalkan hanya tasakuran segini saja, mundur. Karena lebih cinta harta daripada Tuhannya. Karena lebih cinta dirinya sendiri daripada Tuhannya. Ya dihukum terus, ya diazab terus, ya dibakar terus dengan apa-apa yang dicinta-cintainya. Jadi bimbingan baiat itu supaya kita tidak sulit-sulit lagi perang, kita tidak sulit-sulit lagi bertapa, kita tidak sulit-sulit lagi menelusuri siratal mustaqim kehidupan ini, agar kita enjoy saja sudah di dalam la ilaha illallah, tanpa perang-perangan yang membayahkan, tanpa perang-perangan yang tak ada berkesudahan. Itu tujuan baiat, bimbingan baiat itu. Bagi yang tidak mengikuti bimbingan baiat, belajarlah sendiri. Sampai datangnya syakaratul maut, sampai datangnya baiatul akbar. Baiat yang benar-benar mahal. Apa? Harta, sawah, ladang, tambak, dan apapun yang ada, punya mobil, rumah, semuanya, tanah sawit dan sebagainya, harta yang begitu banyaknya Anda tinggalkan. Tidak mampu lagi Anda memilikinya. Mahal bukan? Ketika datang baiatul akbar, ilmu amal yang selama ini kita bangga-banggakan ditinggal. Mahal tidak? Kita beribadah selama ini, bersedekah, berangkat haji dan umroh dengan biaya yang besar, ditinggal, dibuang, tidak kanggo. Jalan menuju Allah itu harus dibaiat, semua hartanya dibaiat, ilmunya dibaiat. Apa sih baiat? Diputus, dibeleh, diengek, katanya orang Jawa. Ngek, kalau tidak diengek dulu, tidak paham Allahnya. Ketika manusianya masih hidup, bingung manusianya mencari Tuhan. Ini rasaku, apa rasanya Allah? Bingung terus, gundah gulana terus. Karena dibingungkan oleh hawa nafsunya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan menuju Allah wajib rela itu meninggalkan hidup dan badannya, mati plek baru innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa ndak mahal jalan menuju Allah? Apa ndak mahal ingin bahagia itu? Mahal banget. Bahkan ditukar dengan dunia dan seisinya, diserupakan dengan intan permata yang termahal pun tak akan mampu untuk menukar jalan Allah. Coba seumpama Anda dikasih intan permata yang gedenya seperti gedenya rumah saja, Anda tambah sumpah, enggak punya kekayaan, tambah bingung, tambah dibakar. Ini buat apa ya? Beli ini, beli itu. Akhirnya di dalam hati kita penuh dengan sampah-sampah dunia. Maka dari itu mengikuti bimbingan baiat ini agar dibimbing terus menerus, agar sampah-sampah yang di dalam diri kita ini agar bersih sebersih-bersihnya. Akhirnya sampailah kepada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nyata wujud zatnya ketika manusia sudah benar-benar mati, mutu qabla antal maut. Itulah tujuan mengikuti bimbingan-bimbingan baiat, agar kita tidak susah-susah lagi mencari Allah, agar kita lekas inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka nyatalah Allah bagi Allah, bukan bagi manusia. Kalau Allah nyata bagi manusia, berarti manusianya masih lebih nyata daripada Allah. Tapi bila Allah sudah nyata bagi zatnya sendiri, itulah yang dimaksud araftu rabbi bi rabbi.
yang bisa mengenal Allah, ya Allah sendiri. Logikanya, yang mengenal diri Abdul Halim ini kan ya Abdul Halim sendiri. Anda tidak akan pernah tahu bagaimana isi hatiku. Sama dengan Anda, yang tahu diri Anda kan ya Anda sendiri. Mana mungkin saya tahu isi hati Anda. No comment. Kenapa? Karena masing-masing manusia diperjalankan Tuhannya sesuai makom-makom yang dimakomkan oleh Tuhannya. Ada yang makom jadi pegawai, ada yang makom jadi kuli bangunan, ada yang makom jadi ustadz, jadi kiai, jadi alim ulama, jadi habaib dan sebagainya. Ada yang dimakomkan jadi pemborong, ada yang dimakomkan jadi petani dan sebagainya. Akan tetapi semua karakter-karakter itu ya karakter uripe Allah. Maka bagi Allah semuanya indah, tapi bagi manusia tidak ada yang indah, pasti beda-beda. Enakan jadi ini, enakan jadi itu. Kenapa? Karena manusia itu zolimin, tak pandai bersyukur. Karena yang bisa bersyukur asyakur ya Allah sendiri. Kembali kepada araftu Rabbi bi Rabbi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa selalu dan selalu dibimbing Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Karena saya dan Anda semua sama kedudukannya, yakni sebagai wayang yang diperankan Tuhannya. Bukan kedudukan kita sebagai Tuhan. Jangan sampai kita bilang ana al-haq. Itu yang dimaksud manusia telah menduduki singgasana Allah. Kalau sudah Allah tidak perlu keluar-keluar lagi ana al-haq. Ngapain saya bilang aku Abdul Halim? Ngapain bila kita sudah tahu bahwa saya Abdul Halim, ngapain lagi dinyata-nyatakan? Wong sudah nyata, wong sudah wujud. Ya, tinggal disaksikan saja ayat-ayatnya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya qadhiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.